Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 216, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Dia memaksamu, maukah kamu membunuhku? Aku menganggapmu sebagai saudara perempuan, apakah kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu layak untukku? Rianti sangat marah, lebih dari satu orang memfitnah mereka bahkan lebih kesal, karena di seluruh asrama, dia dan Ayu memiliki hubungan terbaik, keduanya dilahirkan dekat satu sama lain, keduanya adalah keluarga orang tua tunggal, dan mereka selalu saling menghargai. Rianti bahkan memperlakukan Ayu sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia mengalami kesulitan dalam hidup. Bahkan jika dia mengencangkan ikat pinggangnya, Rianti akan membantunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ayu akan menyakitinya. Mengetahui betapa menyesalnya dia untuk Rianti, Ayu menangis, "Maaf, Rianti, tolong maafkan aku. Pergi, kita tidak akan lagi menjadi saudara perempuan," kata Rianti. "Rianti, aku." Ayu ragu-ragu. Ketika sampai ke tenggorokan, dia tidak mengatakannya sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Rianti untuk memaafkannya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di restoran, terlihat sangat cemas, berkeringat deras, dan ditemani oleh Tony, adalah ayah Yanto. Setelah datang ke sekolah, Tony sudah memberitahu Yanto apa yang telah terjadi, ketika Tony mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dan hampir ketakutan. Pemuda yang bisa membiarkan Bastian, Gerald, Felix dan 4 pria besar maju ke depan, dia tidak mampu menyinggung tingkat berat ini, jadi dia harus segera menemukan Ariel untuk menebus kesalahannya. Setelah melihat Ariel dan Rianti, Yanto berjalan ke meja makan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Adik laki-laki, saya membawa putri saya untuk meminta maaf kepada Rianti. Dia membuat kesalahan ketika dia bingung. Saya mohon Anda memaafkannya. Makan lebih banyak, saya telah menderita begitu banyak keluhan, dan harus menebusnya." Melihat Ariel mengabaikannya, Yanto menggigit bibirnya dan melanjutkan, "Keluarga saya bersedia menanggung konsekuensinya dan tidak akan pernah melarikan diri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Minta maaf, kata Ariel tanpa melihat Yanto. Hati Yanto tenggelam, dan dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Tony, "Berlutut dulu." "Ayah." Tony tidak bisa menerima berlutut di depan umum. Dia adalah orang yang sangat mencintai wajah, dan dia telah dimanjakan oleh Yanto sejak dia masih kecil. "Kapan kamu melakukan hal yang memalukan? Berhentilah bicara omong kosong, aku akan membuatmu berlutut." Yanto memandang Tony dengan dingin, pemuda di depannya ini bisa melenyapkan keluarganya dengan satu kata. Jika dia tidak melakukan apa yang dia inginkan dan tidak memuaskannya, keluarganya akan berakhir. Tony tampak putus asa, melirik Ariel diam-diam, dan kemudian berlutut. "Apa lagi yang kamu inginkan?" tanya Yanto. "Apakah ketulusan ini cukup?" Ariel bertanya balik. Yanto tertegun sejenak, mengatupkan giginya. Dia juga seorang yang terkenal di kota, dan dalam hal usia, dia dianggap lebih tua, jadi apakah Anda ingin dia berlutut? Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ariel dapat memperingatkan Carlos dan Felix dan yang lainnya, Yanto langsung berkecil hati, dan dia dapat memobilisasi orang-orang besar ini. "Apa?" Dengan keras, Yanto berlutut. Ariel berkata kepada Rianti yang gugup, "Jangan takut, makan. Jika ada yang berani membalas dendam padamu di masa depan, aku pasti akan menghancurkan keluarganya." Mendengar ini, tubuh Yanto bergetar, yang jelas-jelas Ariel memukulinya. "Mulai sekarang, Rianti akan menjadi tamu terhormat keluarga kami. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Jika ada yang berani menggertaknya, aku sendiri akan menjadi yang pertama membantunya." Ariel tersenyum. Yanto ini juga rubah tua,
dan pikirannya berubah sangat cepat. Maksud dari pernyataan Ariel adalah untuk mencari pendukung Rianti di kota Tangerang, untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Bagaimanapun, dia masih harus belajar di kota Tangerang. Selama seluruh makan, ayah dan anak dari keluarga Yanto berlutut sampai Ariel dan Rianti pergi, dan keduanya dengan kaki mati rasa bangkit dengan bantuan pelayan. Ayah, apakah masalah ini sudah selesai? Diana bertanya dengan ketakutan yang tersisa. Yanto menghela nafas dan berkata, karena dia tidak banyak bicara, dia seharusnya tidak mengganggu keluarga kita lagi. Tetapi siapa pemuda ini, dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Ayah, aku ingin menikah dengannya, kata Dina tiba-tiba. Yanto tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu ingin menikah dengan keluarga kaya, tetapi orang seperti ini statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga kita. Kamu tidak layak untuknya, dan dia juga meremehkanmu, jadi singkirkan idemu itu. Bar. Diana menundukkan kepalanya dengan lemah. Apa yang dia katakan barusan hanya dikatakan secara impulsif, jadi pikirkan baik-baik. Bagaimana hal seperti itu mungkin? Dia wanita yang baik, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ariel? Ariel, yang berjalan keluar dari restoran, mengirim Rianti ke gerbang sekolah dan berkata kepada Rianti, jika kamu ingin memiliki pekerjaan paruh waktu di masa depan, kamu dapat pergi ke perusahaan Yanto. Dia seharusnya tidak mempermalukanmu. Saudara Ariel, terima kasih telah membantu saya. Begitu banyak, kata Rianti. Terima kasih berkali-kali, kamu tidak lelah, telingaku kapalan, jangan katakan hal seperti itu di masa depan, kata Ariel. Selain mengucapkan terima kasih, Jiang Yingying tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Ariel. Itu sebabnya Rianti menyebutkannya berulang kali. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, dia mengangguk dan berkata, ketika saya sedang berlibur, saya pasti akan bekerja keras dan mentraktir Anda makan besar. Saya menantikannya, kamu bekerja lebih keras, ini tempat yang murah, aku tidak mau pergi. Ariel berpura-pura membawa pakaiannya dan melanjutkan, bagaimanapun, aku adalah orang kaya yang mengendarai Lamborghini. Rianti tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Ariel. Dia berkata, saudara Ariel, berhenti berpura-pura, aku tahu kamu berbeda dari orang kaya lainnya. Ariel berkata dengan ekspresi serius, hei, bukankah aku terlihat seperti generasi kedua yang kaya? Ariel memutar matanya, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi generasi kedua yang kaya dalam kehidupan ini, dan dia bahkan tidak berpura-pura seperti itu. Ayo pergi ke kelas. Saya akan melihat tempat ini. Ini pertama kalinya saya di sini. Saya akan membawa pulang beberapa hadiah untuk istri saya, kata Ariel. Rianti menatap Ariel dengan tidak percaya. Dia berkata, saudara Ariel, apakah kamu sudah menikah? Ya, saya dan istri sedang jatuh cinta dan memiliki kehidupan yang harmonis. Ariel berbalik dan melambai ke Rianti. Ucapan Ariel bisa dianggap melanggar pikiran Rianti. Tentu saja, itu juga bisa memanjakan diri sendiri. Rianti menyaksikan Ariel pergi, dan kemudian kembali ke sekolah dengan lesu. Bagaimana Anda bisa menikah di usia yang begitu muda? Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Tangerang sangat pesat, dan ada banyak bangunan tinggi. Ini sudah mendekati skala kota tingkat pertama, dan mungkin dalam 2 atau 3 tahun, itu akan dapat secara resmi bergabung dengan daftar kota tingkat pertama. Meskipun Ariel belum pernah ke tempat ini adalah tempat yang bisa dipertimbangkan untuk dikembangkan. Jika sebelumnya, Ariel tidak akan memiliki ide seperti itu. Di masa lalu, tujuannya hanya untuk menggantikan keluarga Wibowo dan melampaui keluarga Wibowo. Tapi sekarang, Ariel tahu bahwa keluarga Wibowo diam-diam memiliki lawan yang kuat, dan lawan ini kemungkinan besar akan menahan nyawa kakeknya, jadi dia harus melakukan segala kemungkinan untuk membuat dirinya cukup kuat. Jika kakek masih hidup, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya.
Satu-satunya orang di seluruh keluarga Wibowo yang pantas mendapatkan perhatiannya adalah kakeknya. Dengan kemuliaan keluarga Wibowo saat ini, orang seperti itu tidak hanya layak untuk aril, perhatian, tetapi juga rasa hormat, karena di dalam hatinya, kakeknya ada seperti idola. Apa penjara di pusat bumi? Mengapa semua hubungan digunakan, dan tidak ada berita tentang penjara di pusat bumi? Bisakah kita menunggu mereka datang ke pintu? Menurut Pedro, tidak ada yang tahu lokasi penjara geosentris. Mereka yang pelanggar serius di negara ini dibawa pergi oleh orang-orang dari penjara geosentris. Bahkan tokoh-tokoh besar negara tidak dapat mengakses huruf inti dari penjara geosentris. Mengemudi ke jalan komersial paling makmur, Lamborghini Ariel menarik banyak orang untuk berhenti dan menonton. Setelah dia memarkir mobil dan turun, seorang gadis yang sangat seksi berjalan ke arahnya. Dia tinggi dan mempesona, tidak dapat menemukan kekurangan, dan terlihat sangat cantik. Riasan yang halus dan ringan tidak sedebu gadis-gadis dengan riasan tebal. Bersambung.